Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang lulus D4 keperawatan mau kemana. Berikut ini testimoni dari teman-teman lulusan D4 keperawatan yang sudah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ardermawan. Saya alumni dari D4 Keperawatan Tanjung Karang. Saya sekarang sudah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Utara sebagai perawat kamar bedah. Saya sudah bekerja selama kurang lebih 7 bulan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga, saya alumni D4 Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Dan saat ini saya telah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang, Rumah Sakit Sariasi Ciledug. Dan saya sudah bekerja kurang lebih 22 bulan, hampir 2 tahun. Nama saya Nurin Sabrina, saya alumni dari D4 Keperawatan Tanjung Karang. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Lampung, di Metro, selama kurang lebih 3 bulan. Perkenalkan, nama saya Hairun Nuhan. Saya alumni dari D4 Keperawatan. Saya bekerja di Rumah Sakit Krakatau Medika. Posisi saya sebagai perawat IBS. Saya keterima di Rumah Sakit Krakatau Medika pada tanggal 1 Oktober tahun 2019. Karena setelah saya dari D4 Keperawatan, saya melanjutkan profesi saya di Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Arifuddin, biasa dipanggil Imam. Saya alumni D4 Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang yang kejuruan perioperatif. Saya bekerja di rumah sakit swasta tipe B di Bandar Lampung dan alhamdulillah ditempatkan di kamar operasi sesuai dengan penjuruan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Trisna. Saya alumni D4 Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Saya lulusan tahun 2017, angkatan pertama. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Saya bekerja di kamar operasi sudah selama 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun setengah. Perkenalkan, nama saya Puspita Melati. Saya alumni dari D4 Keperawatan Poltekkes Tanjung Karang. Saat ini saya bekerja di RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Saya sudah bekerja di sini kurang lebih selama 15 bulan. Saya bekerja di ruang rawat inap bedah pria. Kemarin alhamdulillah saya keterima CPNS bulan April tahun 2019 lalu. Lalu, bagaimana pandangan tempat bekerja terhadap lulusan D4 keperawatan? Pandangan rumah sakit tentang D4 Keperawatan, beberapa sih ada yang tahu tentang D4 karena alumni dari D4 Keperawatan sendiri pun sudah tersebar lumayan banyak di Jakarta, dan beberapa kurang tahu tentang apa sih itu D4 Keperawatan. Lalu status D4 Keperawatan sendiri pun apakah disetarakan dengan D3 atau S1 nurse? Jawabannya yaitu dari rumah sakit saya sendiri D4 disetarakan dengan D3. Karena kalau untuk S1 dia harus sudah profesi nurse. Dan jika ada yang bertanya apakah D4 Keperawatan sendiri lanjutan dari D3 atau emang kuliahnya sama dengan S1? Jawaban dari saya, D4 bukan lanjutan dari D3 Keperawatan, tapi murni dari lulus SMA langsung D4 Keperawatan. Dan kami pun juga kalau ingin disetarakan dengan S1, kami harus kuliah ngambil profesi nurse dulu. Pandangan tentang D4 Keperawatan di rumah sakit tempat saya bekerja itu alhamdulillah sampai saat ini tidak ada problem atau masalah. Dan saya bekerja di Rumah Sakit Sariasi Ciledug sebagai D4. Untuk saat ini disetarakan sebagai sama dengan D3 keperawatan. Pandangan dari rumah sakit terhadap D4 sendiri itu mereka udah tahu sih kebanyakan tentang D4 karena memang D4 itu ada di Lampung dan
alumninya udah tersebar di mana-mana, jadi udah nggak asing lagi. Cuman kalau untuk penyetaraannya masih sama, disamain dengan D3. Itu nggak enaknya sih ya. Terus sebelum saya kerja di Lampung, saya pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Dan kalau dari sana mereka lebih yang sama sekali nggak tahu, bahkan D4 itu ada dan gimana sistemnya mereka nggak tahu. Karena mereka nggak tahu, balik lagi jadi penyetaraan D4 sama juga untuk D3. Untuk pandangan D4 keperawatan, karena saya kerjanya memakai ijazah nurse dan D4 keperawatan, maka pandangan rumah sakit saya sama saja, maupun itu latar belakang dari D4 keperawatan nurse maupun S1 keperawatan nurse. Untuk pesan dari rumah sakitnya, untuk D4 keperawatan ini alhamdulillah cukup membantu, jadi bisa langsung ditempatkan di kamar operasi. Untuk pandangan rumah sakit terhadap lulusan D4 keperawatan, rata-rata rumah sakit di Lampung khususnya itu sudah aware ya sebenarnya akan keberadaan D4 keperawatan ini. Tapi untuk penyetaraannya belum ada sih dari beberapa rumah sakit. Jadi masih dianggap sama lah sama D3 keperawatan untuk penempatannya, mungkin untuk sistem penggajiannya itu masih sama kayak D4 keperawatan. Tapi beberapa rumah sakit sudah tahu kalau misalnya alumni D4 keperawatan ini punya spesifikasi loh, mereka udah tahu. Jadi saya sendiri karena rumah sakit sudah aware, jadi setelah saya pelatihan langsung ditaruh ke kamar operasi. Tanggapan D4 keperawatan di rumah sakit saya itu sih, selama saya di sini itu tidak pernah ada kendala ya, karena memang saya mendaftar di sini dengan formasi D4 keperawatan, dan D4 keperawatan sendiri itu setara dengan S1 dalam PNS, itu masuk ke dalam golongan 3A. Baik teman-teman, berikut tadi adalah testimoni dari teman-teman alumni D4 keperawatan yang sudah bekerja. Untuk lulus D4 biasanya bisa dilanjutkan dengan pelatihan, baik pelatihan bedah, HIPKABI, pelatihan gawat darurat, PTCLS, ATLS, ataupun pelatihan hemodialisa. Namun saat ini lulusan D4 keperawatan langsung diwajibkan untuk lanjut ke profesi nurse, sehingga lulus D4 langsung lanjut profesi nurse dan bisa bekerja dengan menggunakan ijazah profesi nurse. Namun ada beberapa teman juga yang lulus D4 keperawatan lanjut ke S2 terapan keperawatan. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.